Gunung Kawi adalah salah satu gunung yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bukan rahasia lagi bila gunung ini memiliki beragam kisah mistis yang ramai diperbincangkan masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah keberadaan Keraton Gunung Kawi yang menurut banyak orang sebagai tempat pesugihan. Konon, banyak orang datang ke sini termasuk para pengusaha hanya untuk mendapatkan berkah kekayaan. Tetapi benarkah tempat ini bisa membuat kaya? Bukankah Keraton Gunung Kawi hanya sebatas kompleks makam? Dan inilah fakta tentang pesugihan Keraton Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur. Suasana keraton. Keraton Gunung Kawi terletak di Desa Balesari, Kecamatan Ngajung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasinya berjarak sekitar 20 km dari kota Malang. Bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam dengan motor atau mobil. Ketika sampai di gerbang Keraton Gunung Kawi, aura sepi dan mistis terasa sangat kental. Pohon-pohon besar berselimutkan kain hitam dengan corak kotak-kotak putih ada di sekelilingnya. Itu tentu saja menambah kesan suasana tempat yang sangat keramat. Setelah memasuki area keraton, kesan mistis dan keramat semakin nyata. Di sana-sini ada banyak sekali sesajen di area keraton itu. Ini menunjukkan bahwa tempat ini sering digunakan sebagai tempat pemujaan oleh warga yang mempercayainya. Jika seseorang pertama kali memasuki area ini, pasti merasa sedikit takut. Pasalnya suasana keraton sangat hening dan keramat. Itu akan membuat siapapun yang memandangi setiap ornamen di sekitarnya merasa tak nyaman. Keraton Gunung Kawi, tempat ibadah. Menurut penuturan dari penjaga keraton bahwa pesugihan yang ada di keraton itu tidak benar. Para peziarah di tempat ini bertujuan untuk ibadah dan berdoa. Biasanya makam-makam Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggul Wati yang menjadi tempat untuk berdoa para peziarah. Seseorang yang ingin usahanya sukses dan diberikan kelancaran ataupun tujuan yang lain biasanya berdoa di salah satu tempat ini. Ketika peziarah datang dan berdoa di makam ini, sesaat sesudah selesai mereka dibawakan sebuah barang dari keraton. Barang itu konon katanya digunakan sebagai tanda atau syarat untuk dibawa pulang. Kemudian para peziarah tersebut akan kembali ke keraton sebagai bentuk terima kasih jika apa yang diminta terkabulkan. Jadi mengenai tempat tersebut sebagai pesugihan atau bukan, kembali ke niat pribadi masing-masing peziarah yang datang ke tempat ini. Apakah berdoa untuk menghormati leluhur atau meminta sesuatu terhadap yang dinilai dapat menyekutukan Tuhan. Dua makam untuk ziarah. Keraton Gunung Kawi ini sudah ada sejak zaman Prabu Kameswara I, sekitar tahun 1100 Masehi. Di tempat ini ada dua makam yang sering diziarahi, yaitu makam Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggul Wati. Makam ini sebenarnya bukan makam tempat keduanya meninggal. Namun di lokasi makam itulah kedua tokoh yang berasal dari keturunan Kejawen Kediri itu melakukan mukso. Mukso merupakan istilah untuk seseorang yang bertapa di suatu tempat hingga hilang bersama raga atau fisiknya. Artinya tempat itu bukan makam seperti biasa, namun tempat di mana Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggul Wati melakukan mukso dan hilang hingga sekarang.